Kalau dengar frasa kerajaan Allah, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin sebuah tempat indah di surga ya? Nah, panduan pendalaman Alkitab yang akan kita bedah hari ini justru kasih kita sudut pandang yang beda banget. Ini bukan soal tempat, tapi lebih ke soal pemerintahan. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, biar kita benar-benar ngerti konsep ini, kita bakal mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya kerajaan itu? Terus kita bakal lihat gimana ceritanya rencana ini sempat terganggu dan gimana wujudnya sekarang. Dan yang paling penting, gimana sih cara kita berpikir dan hidup yang sejalan sama kerajaan ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic ya. Apa itu kerajaan? Biar gak salah kaprah, kita perlu mundur sedikit dan lihat arti kata aslinya. Kata kuncinya itu Basileia. Ini tuh bukan ngomongin soal wilayah geografis yang ada istananya, ada perbatasannya. Bukan. Ini lebih ke soal penguasa, kekuasaan, dan pemerintahan aktif dari seorang raja. Jadi, waktu Alkitab ngomongin kerajaan Allah, maksudnya adalah dimanapun pemerintahan Tuhan itu berlaku. Nah, kita kan sering dengar ya, ada kerajaan Allah, ada juga kerajaan surga. Mungkin kadang bikin bingung, bedanya apa sebenarnya? Sebenarnya, dua-duanya itu nunjuk ke hal yang sama, cuma beda fokusnya aja. Kerajaan Allah itu lebih nekenin siapa rajanya, jelas Allah sendiri. Sementara kerajaan surga lebih nunjukin asalnya. Pemerintahan ini datangnya dari surga, bukan dari dunia. Nah, dengan pengertian dasar tadi, jadi jelaskan kalau kerajaan Allah ini bukan sesuatu yang statis, tapi bagian dari sebuah cerita besar yang berjalan seiring waktu. Coba kita lihat alur ceritanya. Dan kalau kita lihat alur ceritanya di panduan ini, wah, ini kayak nonton film epik loh. Jadi ceritanya gini, dari awal banget, kerajaan ini udah disiapin. Dan manusia itu posisinya sebagai pewaris, bukan cuma rakyat biasa. Keren kan? Tapi rencana ini sempat terganggu gara-gara kejatuhan manusia. Untungnya, ceritanya nggak berhenti di situ. Kerajaan ini diperkenalkan lagi lewat Yesus, yang datang dan bilang, kerajaan itu sudah dekat. Oke. Kalau kerajaannya udah dekat atau bahkan udah datang, pertanyaannya kan, terus sekarang di mana? Kelihatannya kayak apa wujudnya di zaman kita sekarang? Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling keren dan bikin mikir. Ternyata kerajaan Allah itu punya dua dimensi yang jalan barengan. Di satu sisi, kerajaan itu sifatnya rohani, bekerja di dalam hati kita sekarang juga. Tapi di sisi lain, ada janji kalau suatu saat nanti, kerajaan ini akan ada wujud fisiknya di bumi. Kalau di dunia teologi, ini sering disebut sudah, tetapi belum sepenuhnya. Maksudnya gimana? Yaitu tadi, kerajaannya itu sudah ada di dalam diri kita yang percaya, tapi kita belum lihat wujud sempurnanya secara total di dunia. Jadi kita ini hidup di tengah-tengah dua realitas ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Kalau kerajaan ini beneran ada dan nyata, terus ngaruhnya apa ke cara kita mikir sehari-hari? Ternyata ngaruh banget. Ini bukan cuma info tambahan, tapi undangan buat ngubah total pola pikir kita. Coba deh kita lihat ayat ini. Standar dunia kan jelas ya. Sayangi temanmu, benci musuhmu. Logis kan? Tapi standar kerajaan, itu ngebalikin logikanya 180 derajat. Mengasihi musuh, mendoakan orang yang jahat sama kita. Itu pemikiran yang radikal banget. Ini butuh perubahan dari dalam, bukan cuma pura-pura baik di luar. Jadi ini tuh pergeserannya fundamental banget ya. Dari yang tadinya reaktif, orang baik ke kita, kita baik. Orang jahat kita bales, jadi proaktif nunjukin karakter sang raja. Dari yang ngikutin insting buat balas dendam, jadi ngikutin tuntunan kasih. Jadi yang penting bukan cuma apa yang kita lakuin, tapi kenapa kita ngelakuin itu. Terus ada lagi nih satu pola pikir yang jujur bikin kaget juga, soal status. Di sini dibilang kita harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Maksudnya apa sih? Bukannya dunia ngajarin kita buat jadi kuat, mandiri, dan berpengalaman. Kok ini malah disuruh jadi kayak anak kecil? Dan ternyata, wow, ini benar-benar ngejungkir balikin semua yang dunia anggap hebat. Di dalam kerajaan, kehebatan itu bukan diukur dari seberapa mandiri atau berkuasanya kita, tapi justru dari kerendahan hati. Ini soal ninggalin ego dan rasa sok bisa kita, terus percaya sepenuhnya sama sang raja, persis kayak anak kecil yang percaya sama bapaknya. Logis banget kan? Kalau cara mikir kita udah berubah, ya gaya hidup pasti ngikutin. Nggak bisa dipisahin. Sekarang,
Mari kita lihat gimana sih wujud gaya hidup kerajaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini itu jadi kuncinya banget. Gaya hidup kerajaan itu bukan soal aturan-aturan luar, boleh makan ini, nggak boleh minum itu. Bukan, ini soal apa yang ada di dalam hati kita, yang akhirnya kelihatan keluar, yaitu kebenaran dalam setiap tindakan, damai sejahtera di dalam hubungan kita, dan sukacita yang sumbernya dari Roh Kudus. Artinya kalau Sang Raja beneran memerintah di hati kita, itu bakal kelihatan di semua hal. Cara kita ngelola uang, itu jadi bentuk pelayanan. Cara kita lihat orang lain, jadi nggak pakai kacamata suku, ras, atau status sosial. Hubungan kita sama orang lain jadi penuh pengampunan. Dan cara kita melihat masa depan jadi penuh harapan, bukan ketakutan. Nah, terus soal otoritas gimana? Panduan ini ngasih analogi yang wah, pas banget. Coba bayangin seorang polisi lalu lintas di jalanan yang macet. Dia mungkin badannya kecil, nggak punya kekuatan fisik buat nahan truk besar. Tapi waktu dia angkat tangan, semua mobil berhenti. Kenapa? Karena otoritas yang ada di balik seragamnya itu. Nah, itu dia kuncinya. Sama persis kayak polisi tadi. Seorang warga kerajaan itu nggak beroperasi pakai kekuatan atau hebatnya diri sendiri, tapi dengan otoritas yang diberikan oleh Sang Raja. Kita ini ibarat duta besar yang bawa mandat dari pemerintahan surga. Jadi, semuanya balik lagi ke ide awal kita tadi. Kerajaan sebagai pemerintahan dan pengaruh aktif dari Sang Raja. Pertanyaan terakhir dari panduan ini jadi bahan renungan buat kita semua. Apakah setiap aspek hidup kita, dari pekerjaan, keluarga, sampai hobi, kita lihat sebagai bagian dari perluasan wilayah kekuasaan Sang Raja? Ini pertanyaan yang bisa mengubah cara kita melihat segalanya.